Belum kamu menonton videonya, nggak payahlah subscribe. Subscribe itu berbayar. Siapa cakap subscribe itu tidak berbayar? Dia perlukan kota, dan kota itu perlukan duit. So, kalau korang mau subscribe, silakan. Terima kasih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Suji Min Pinedris. Oke, so hari ini aku still masih buat video reaction. So check it out, let's go. Oke, so seperti yang korang tengok dalam tajuk, hari ini aku akan react satu video daripada channel Kumparan. Oke, Kumparan ni dia satu channel yang dia punya subscriber dia 658.000 subscriber. Oke, so video dia ni dipublish pada 29 Oktober 2018 dalam setahun lebih yang lalu lah. Oke, so video ni juga dia dapat tontonan lebih daripada 1 juta kali. So video yang aku maksudkan tu menanti Jakarta tenggelam, Lipsus. Oke, so aku tak tahu apa caption Lipsus tu. Alright, so kita react lah video dia. Let's go. Here, in the middle of our vast ocean, is Atlantis. Atlantis, negeri mitos karangan Plato dengan segala kisah jaya dan tragedinya. Jakarta, metropolis berhias gemerlap, juga temaramnya ibu kota. Keduanya punya kesamaan, sama-sama tenggelam. Bedanya, yang satu fiksi, yang satu sedang terjadi. Ini adalah Gedung Olveh, bekas kantor asuransi jiwa asal Belanda yang dibangun tahun 1921. Sekilas, ia tampak seperti gedung-gedung lainnya di kota tua Jakarta. Tapi, perhatikan lantai dasarnya. Ia turun hampir 1 meter seperti semi basement. Hal ini bukan disengaja. Tanah di mana Gedung Olveh berdiri sudah turun 80 cm dari posisi semula. Seingat saya 2015 ketika kita dapetin gedung ini dari Jiwasraya Persero, asuransi punya pemerintah. Gedung ini tuh plafonnya agak rendah. Kita coba gali. Nah, ternyata ketemulah lantai aslinya. Lantai aslinya kita buka sampai ketemu ada tulisan Olveh. Kita pelajari lagi bareng teman-teman arsitek. Oh, inilah ternyata bukti land subsidence atau penurunan tanah di Jakarta tuh emang benar-benar ada gitu. Beberapa gedung lainnya di kota tua menunjukkan wujud serupa. Sementara ini, Kampung Muara Baru di Pluit, Jakarta Utara. Warga di sini bertetangga dengan air laut yang permukaannya sudah lebih tinggi ketimbang tanah di mana rumah mereka berdiri. Hanya tanggul setinggi 2,5 meter yang membatasi. Banjir air laut alias rob pun jadi dianggap lumrah merendam rumah. Lapindo keluar, nah itu mulai kerasa turun. Dikit-dikit turun. Jadi makanya rumah di sini, rumah bapak aja udah berapa kali, udah 4 kali naik. Nah 2 tahun sekali naik 0,5 meter. Kalau kata rumahnya amblas, ya enggak, orang tanahnya juga ikut amblas. Ya itu di situ saya bingungnya. Kampung Muara Baru berdiri di atas lahan bekas empang. Di sini air bersih langka. Warga pun harus rela keluar duit untuk terus meninggikan tempat tinggal mereka selagi air laut terus naik dan tanah terus turun. Ini data yang kami terima dari hasil penelitian Divisi Riset Geodesi ITB tentang penurunan tanah Jakarta. Jakarta mulai tenggelam sejak pembangunan besar-besaran tahun 1975. Permukaan tanah di Jakarta itu setelah diukur itu ternyata turun terus. Tiap tahunnya ya bervariasi 1 sampai 20 cm. Berarti dalam 10 tahun ya tinggal dikalikan aja. Berarti kan sekitar 1 sampai 2 meter tanahnya turun. Kalau dipresentasikan, penurunan akibat air tanah mungkin bisa dibilang 70-80%. Nah, penurunan akibat beban bisa dibilang sekitar 10%. Air tanah yang dimaksud Heri adalah air tanah dalam, bukan air tanah dangkal yang bisa direstorasi dengan membuat sumur resapan. Mengembalikan air tanah dalam
bukan pekerjaan murah. Apalagi kini, banyak bangunan entah rumah atau gedung pencakar langit yang menyedot air tanah dalam jumlah besar. Ada yang legal, ada yang ilegal. Penyedotan ini membuat tanah di atasnya turun, dan turun. Yang menarik, Pemprov DKI punya pendapat lain soal ini. Ternyata karena berdasarkan survei atau studi lah, penyedotan air tanah hanya menyumbang 17%. Selebihnya itu ada masalah struktur tanahnya memang belum padat. Yang kedua beban bangunan di atasnya. Sekarang yang kita lakukan tentunya yang pertama kita harus memetakan dulu. Memetakan kondisi air tanahnya Jakarta. Karena sebenarnya di Jakarta itu beberapa lokasi air tanahnya masih aman untuk disedot. Ya, Pemprov masih membolehkan penyedotan air tanah. Ini memang dilematis. Di satu sisi, penyedotan air tanah tidak disarankan. Di sisi lain, PDAM belum bisa mengalirkan air bersih ke seantero Jakarta. Sungai dan waduk di ibu kota pun belum bisa diharapkan. Tapi pemerintah tak tinggal diam. Ancaman tenggelamnya Jakarta bukan cuma soal penurunan muka tanah, tapi juga naiknya permukaan laut akibat pemanasan global. Untuk itulah, tahun 2014, pemerintah mulai membangun tanggul laut di utara Jakarta yang termasuk ke dalam proyek NCICD. Rencananya akan membentang 120 km, melindungi Jakarta dari luberan air laut. Ya, Giant Seawall kan tanggap darurat untuk memprotektif ketika kita tidak mampu membangun sistem, yang penting buat pertahanan dong. Ketika kita tidak mampu menyediakan air, kemudian ancaman datang, apakah kita nunggu memperbaiki baru membiarkan ancaman? Kalau ini dibiarkan ancaman datang, habis dua-duanya. Ya untuk perlindungan dari arah lautnya oke lah, tapi dari sini ya aturannya itu perbaikan kualitas pelayanan air baku. Kemudian yang kedua ada gerakan menabung air. Kemudian ketiga ada kegiatan-kegiatan penghijauan supaya air yang disuntikan ke dalam tanah semakin meningkat. Kita ini udah krisis air tanah. Berbagai cara dilakukan untuk menunda tenggelamnya Jakarta. Tapi tak ada salahnya jika kita bersiap diri menghadapi kemungkinan terburuk sebelum tenggelam tragis layaknya Atlantis. So itulah video dia tadi daripada Kumparan. Oke, so korang make sure subscribe Kumparan TV ni. Okay, channel dia banyak info-info yang baik lah kita boleh dapat daripada channel dia ni. Oke, so berbalik pada video reaction aku tadi ni. Adakah itu sebenarnya punca Presiden Jokowi Widodo untuk memindahkan ibu negara Indonesia daripada Jakarta ke wilayah Kalimantan? Mungkin. So kita nak tahu, aku baru start mengenali Indonesia. So, aku banyak kawan-kawan yang daripada Indonesia juga sebenarnya. Okay, and then aku pun tinggal di Semporna. Dulu aku belajar di Kunak. So di Kunak tu memang rata-rata kawan-kawan aku banyak yang daripada Indonesia. Okay. So kami rakyat Malaysia terus mendoakan kepada seluruh rakyat Indonesia semoga sukses selalu dan juga orang boleh minimizekan penularan COVID-19 yang ada sekarang ni dan sukses selalu lah. Okay, kami daripada Malaysia sentiasa menyokong anda. Alright, so video rek aku ni tak panjang sampai sini saja. So jangan lupa subscribe channel aku, jangan lupa subscribe Kumparannya. Jangan lupa subscribe channel aku, like dan share kalau boleh, insyaAllah tolong aku. Okay, so Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. So okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. So hari ini aku akan masih
Alright, seperti yang korang tengok dalam tajuk, hari ini aku akan react satu video daripada Astagfirullahaladzim. Oke,